benar kalau orang bicara dalam maulid, anta syamsun, anta nurun. Itu Allah yang nyebut. Sebagian orang salah paham. Oh itu katanya berlebihan buat Rasulullah bid'ah, menjurus syirik. Gak baca Quran tadi. Ya, gak baca Quran, gak baca takbir. Padahal Allah sudah menyebutkan di dalam Quran. Gak cuma sirajan munira, syahidan, mubasysyiran, nadhira, da'iyan ila Allah bi'idzni. Nah, jadi nggak ada yang berlebihan. Kalau kita bicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau yang mulia, engkau yang ini, engkau yang ini, engkau yang ini, nggak ada. Bahkan ada hadis, baru kita baca ada hadisnya. Ya, di masjid di Madinah, Baitur Rahim, kemarin Sunan Tirmidzi. Nabi ditanya oleh para sahabat Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mata wajabat lakan nubuwah? Kapan ya Rasulullah wajabat lakan? Artinya wajabat kan wajib. Maksudnya, ya Rasulullah, kapan ditetapkan buat engkau an-nubuwah, pangkat kenabian? Nabi bilang, wa adamu bainar ruhi wal jasadi. Wa disingkatkan dan waw istiqnaf. Waw yang menunjukkan permulaan kalimat. Adapun Adam ketika masih antara ruh dan jasad, aku sudah dideklarasi oleh Allah sebagai nabi. Yang ngomong siapa? Rasulullah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi sahih. Semua ulama memberikan derajat hadis itu sahih. Jadi Nabi secara kepangkatan, derajat sebagai seorang Rasul dan Nabi sudah ditetapkan oleh Allah. Sebelum Nabi Adam ditiupkan rohnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah. Kok lahirnya belakangan? Ya, lahir atau datang belakangan bukan menunjukkan sesuatu yang tidak mulia, bahkan itu puncak mulia. Ilustrasi gambarannya begini. Ada acara maulid, biasanya kan mubalik atau ada ulama-ulama yang datang belakangan. Ya karena dia itu ulama besar, datangnya belakangan tapi duduknya paling depan. Itulah gambarannya. Jadi nggak mesti yang datang belakangan itu kudu di belakang. Nah itu biar kita lebih paham lah secara logika. Gitu. Rasulullah SAW memang hadir belakangan secara lahiriah, tapi secara nur, secara cahaya, secara nur itu Rasulullah duluan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berbicara ya Rasulullah sendiri. Ya, bahwa beliau itu sudah ada ketetapannya sebagai seorang nabi dan rasul sebelum roh ditiupkan ke dalam jasadnya Nabi Adam. Hanya kemudian dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sulbi beliau. Kenapa? Sebagai satu rangkaian keturunan manusia yang paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terkait dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita kembali lagi ke dalam kitab suci Al-Quran. Karena itu di dalam Quran Allah secara isyarat memberikan kemuliaan tertinggi kepada Rasulullah SAW melalui penyebutan nama beliau di dalam Quran. Ada Rasul 25 yang wajib kita ketahui. Padahal jumlah Rasul ada 313. Sudah pernah disampaikan di sini.
Jumlah nabi 124.000. Maksudnya gini, dari manusia yang miliaran Allah pilih para nabi yang 124.000. Dari 124.000 para nabi sekali Allah pilih para rasul 313. Dari 313 Allah pilih para rasul 25. Kamu Umar. Dari 25 Allah pilih para rasul 5. Namanya ulul azmi. Nah ini kan pengetahuan yang sifatnya umum, udah banyak yang tahu. Bahkan diajarkan di sekolah-sekolah. Apalagi madrasah SD aja ada pelajaran agama. Meskipun seminggu sekali ada diajarkan di sekolah-sekolah umum. Ulul azmi, nama-nama rasul yang lima. 1 Nabi Nuh, 2 Nabi Ibrahim, 3 Nabi Musa, 4 Nabi Isa, puncaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang 4 Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, yang 4. Nah, Rasulullah punya nama yang 4 dengan kalimat Muhammad, dengan kata Muhammad. Yang 1 Ahmad, yang 4 Muhammad, yang 1 Ahmad. Yang Muhammad kita baca di dalam surah Al-Imran ayat 144. Sering ayat ini kita dengar, wa ma Muhammadun illa rasul. Kemudian kita baca dalam surah Al-Ahzab, surah Al-Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman Nabi Muhammad. Yang ketiga kita baca nama beliau di dalam surah Al-Fatah. Yang awalnya kalau maulid ada inna fatahna laka fathan mubina ayat 29 dalam surah Al-Fatah. Apa? Ini juga ayat yang sering kita dengar. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Yang keempat kita baca nama Rasulullah ada dalam nama surah yang memang nama beliau, surah Muhammad ayat 2. Alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim. 4. Kaffara 'anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Jadi 4 nama Rasulullah dalam nama Muhammad. Kenapa 4? Enggak kurang, enggak lebih. Ada pesannya. Nah, jadi saya bilang ulul azmi yang 4, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Kita mau nyari kemuliaan Nabi Nuh, udah ada dalam diri Nabi Muhammad. Kita mau nyari kemuliaan Nabi Ibrahim, udah ada dalam diri Nabi Muhammad. Kita mau nyari kemuliaan Nabi Musa, udah ada dalam diri Nabi Muhammad. 3. Keempat, kita mau nyari kemuliaan Nabi Isa, udah ada dalam diri Nabi Muhammad. Isyarat dalam Quran. Tapi yang satu, ini nama Rasulullah, yang satu namanya Ahmad. Dalam surah As-Saff ada surah As-Saffat, ada surah Yasin, surah ke-37, Yasin surah ke-36. Ada surah As-Saff, surah ke-61. Bukan sop tangga itu bukan. Surah As-Saff, surah ke-61 ayat 6. Di mana dalam ayat itu Allah berfirman terkait dengan berita yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Wa qala Isa Maryam, dan ingatlah tatkala Isa putra Maryam berkata, ya bani Israil, inni Rasulullah ilaikum. Hai bani Israil, sesungguhnya aku ini Rasul, utusan Allah buat kalian. Aku datang musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, membenarkan kitab yang sudah ada berupa kitab Taurat. Karena sebelum
sebelum Nabi Isa sudah ada Nabi Musa. Aku benarkan ini benar Taurat dari Allah kepada Nabi Musa sebelum aku datang. Jadi misi Nabi Isa itu punya dua kedatangannya ke dunia. Pertama, membenarkan kitab Taurat. Yang kedua, sebagai mubasysyirah, memberi kabar gembira. Bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku datang kata Nabi Isa, disuruh sama Allah, kasih tahu kalian semuanya. Nanti ada seorang rasul yang merupakan puncak rasul, namanya Ahmad. Jadi Ahmad itu maksudnya puncak. Dan yang dimaksud puncak itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sama dengan kita mengucapkan Allahu Akbar. Kan bukan kabir, akbar, maha besar, puncak kebesaran, enggak ada yang lebih besar dari Allah. Maka kita sebut akbar. Lah itu kalimatnya Ahmad sama bentuknya. Jadi kalau kita tulis di kertas atau di whiteboard Ahmadu sama strukturnya, maksudnya sama bentuknya. Ya, ini bentuknya puncak. Akbaru maha besar, Ahmadu puncak pujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puncak pujian Allah bukan bidadari, bukan malaikat, bukan bintang, bukan bumi, bukan. Puncak pujian Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi di Quran, ya, Nabi dalam hadis itu dibilang sama Allah namanya Ahmad untuk menunjukkan bahwa ini sosok yang ada di puncak. Nah, itu rahasia kenapa yang satu ini namanya Ahmad. Jadi bukan Ahmad Musaddiq atau yang dari India Mirza Ghulam Ahmad. Coba, nggak logis. Kalau cuma modal nama Ahmad di depan, di tengah, di belakang, langsung akhir jadi Rasul, ada berapa juta Rasul? Kalau cuma modalnya Ahmad doang, Ahmad Syarani, Nabi berarti. Ya, nggak begitu, nggak logis. Diketawain ini dalam sejarah. Kok orang cuma modalnya Ahmad, ngaku jadi Nabi, ngaku jadi Rasul. Jadi Ahmad yang di ayat itu pastinya mengarah kepada satu sosok, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok pakai Ahmad? Katanya kalimatnya karena ada di puncak pujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang Rasulullah ada di puncak, sosok Rasul, sosok manusia yang paling bisa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pujian yang terbanyak kepada Allah cuma bisa dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga, emang Rasulullah akhlaknya, sikapnya itu paling terpuji seada-adanya manusia sampai akhir zaman. Yang sifatnya, yang akhlaknya paling terpuji itu ada di puncak cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang paling sopan, orang paling ramah, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada lagi sampai kiamat. Kalau ada orang yang ada di puncak paling dermawan, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi hidup sederhana itu pilihan, bukan karena emang harus susah, bukan. Nabi gak miskin, jangan salah. Kita menghina, melecehkan Rasulullah kalau Nabi bilang miskin. Semua Nabi gak miskin. Nabi itu hidup sederhana dan itu pilihan beliau. Artinya pilihan, kalau mau kaya bisa. Satu gunung nawarin Rasulullah jadi emas, bagaimana nggak kaya? Tapi Nabi menolak. Coba kalau saya ditawarin, kira-kira dari mana? Saya umpetin, saya titip kepada gunung. Bagaimana? Saya titip kepada gunung. Gini dulu bilang ya, jangan kasih tahu siapa-siapa. Ya itu. Tapi Rasulullah
sederhana, itu pilihan beliau bagi umat. Kenapa? Ingin memberikan pengajaran kepada umatnya dan juga kepada sejarah. Kenapa? Bahwa beliau ini orang yang paling punya kemampuan untuk mengendalikan diri dari harta. Itu maksudnya. Kenapa Nabi memilih sederhana? Kalau kita punya ini, kan kita berarti punya kebutuhan lagi lebih. Punya motor, beli bensin. Punya motor, bisa servis. Kalau nggak turun mesin. Lah kalau motornya 2, 3, tuh PR lagi. Nah kalau Rasulullah nggak punya apa-apa, yang ada dibagi. Punya kurang dari 1 dinar, Nabi lupa. Nah, ingat Nabi, kayaknya tidak ada uang itu, setengah dinar diambil lagi sama Nabi, sebelum itu dibagiin. Jadi Nabi nggak nyimpen apa-apa besok, nggak nyimpen makanan, nggak nyimpen minuman. Oh, itu berarti Rasulullah paling dermawan, nggak disisakan sedikit pun. Semua udah dibagi. Jadi kalau ada orang dermawan, puncak kedermawanan ada dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jam berapa aja orang datang kepada Rasulullah tengah malam, kalau urusannya pengen ini, Nabi bangun. Lah kalau kita ada orang dermawan, lagi tidur enak jam 2, setengah 3 dibangunin, urusannya nggak urgent, bukan emergency. Lah cuma minta, anggaplah 2.000 perak, habis kita marah-marahin. Nggak berpaham, iya. Tapi Rasulullah nggak pernah punya sikap kayak begitu, nggak pernah. Itu emang Allah udah siapkan Rasulullah itu memang Ahmad, ada di puncak pujian Allah Subhanahu Wa Taala yang bukan basa-basi. Karena pada kenyataannya memang sikap Rasulullah ya kayak gitu. Paling sopan di antara kesopanan Rasulullah, mana pernah Rasulullah kalau ngomong di depan siapapun, termasuk orang yang kafir, orang yang munafik, Nabi tetap sopan, tetap ramah. Dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, didengerin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia ngomongnya mencaci di depan Nabi. Dilihat aja mana dilihat. Dan Nabi gak marah. Gak ada orang yang bisa mengendalikan emosi sehebat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada. Didiamin. Nah, udah selesai. Tenang ramah. Dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begini. Abdullah bin Ubay bin Salul, rajanya benci sama Rasulullah SAW. Mati dia, ngirim anaknya kepada Rasulullah untuk apa? Minta sorban buat 3 panen, dikasih sama Rasulullah. Coba ya. Dikasih dengan ketulusan. Nah kalau kita harus goreng. Coba, ada manusia kayak gitu? Gak ada. Jadi gak salah kalau seorang Michael Hart penulis Amerika menempatkan Rasulullah dari 100 tokoh yang terhebat dalam sejarah, dari mulai zaman Nabi Adam sampai Adam Malik dan Adam Jordan, Adam sebanyak. Dia Michael Hart penulis Amerika, agamanya Protestan, menempatkan Rasulullah nomor 1 di buku dia. Dan buku itu masih dapat kita baca, kita beli, kita pesen lewat internet, lewat HP, lewat Google, Profesor Google. Itu jadi kenyataan memang. Jadi bukan kemudian orang dipuji basa-basi, bukan faktanya begitu, bukan sebenarnya begitu, nggak begitu. Kalau Rasulullah dipuji sama Allah sesuai fakta. Jadi itu rahasia kalimat. Kenapa Rasulullah disebut dalam Quran yang satu ini namanya Ahmad? Yang lanjutan apa? Kenapa Ahmad? Karena nggak ada lagi yang semulia Rasulullah SAW. Gak ada lagi kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah kemudian dimiliki oleh Rasul-Rasul yang lain. Gak ada. Cuma Nabi Muhammad yang punya kemuliaan itu. Apakah akhlak termasuk syariat? Syariat yang lain mati nabinya ganti Rasul yang lain. Syariatnya diperbarui lagi, bahkan ada yang diganti. Nah kalau Quran,
dan berlaku sampai hari kiamat, gak diganti. Nah, yang punya kayak gini siapa? Ya cuma Rasulullah SAW. Terkait akhlak sikap, ya. Kalau Nabi Sulaiman dalam surah Quran, surah An-Naml, Nabi kita udah sering ketemu, datang sering dengar. Nabi Sulaiman ketemu dengan semut. Semut takut, ngumpulin tentaranya. Baru Sulaiman, ayo semuanya cepat masuk sarang. Nabi Sulaiman ketawa karena paham bicara binatang. Tapi kalau Rasulullah, hewan ketemu Rasulullah bukan lari, bukan kabur, senang, cinta, malah curhat lagi pada Rasulullah SAW. Bayangkan. Nah jadi salah kalau kita memahami hanya Nabi Sulaiman yang paham bahasa binatang, salah banget. Rasulullah juga paham bahasa binatang. Apa buktinya? Hadis. Ada kitab Sunan Abi Daud. Sunan Abi Daud. Ada kitab hadis 6. Bukhari, Muslim, Abu Daud, yang ketiga. Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Dalam Sunan Abi Daud ada riwayat Rasulullah satu saat masuk ke kebun kurma. Pas masuk, Nabi lihat onta. Onta lihat Rasulullah, senang. Nah, ada Rasulullah nih. Emang apa? Pengen curhat. Dia menghampiri Rasulullah, Rasulullah menghampiri. Ini onta sedih. Diusap kepalanya Rasulullah SAW. Dipanggil yang punya onta. Oh, rupanya ada yang punya onta. Maksa ibu hadal jabal. Siapa yang punya onta ini? Ana ya Rasulullah. Faqala ghulamun min ahli Madinah. Ana ya Rasulullah. Ada seorang remaja di kalangan penduduk Madinah bilang, ya Rasulullah, saya yang punya onta itu. Nabi nasihati anak muda ini. Kenapa? Dia sudah memperlakukan onta ini dengan begitu letih. Ini dia kaget. Nabi tahu, saudara. Nabi bilang kepada anak muda itu, laqad syaka ilayya annaka tuji'uhu wa tut'ibuhu. Ini ontak syaka ilayya, curhat sama saya, saudara. Ngadu dia sama saya. Annaka, sesungguhnya engkau wahai anak remaja, tuji'uhu, udah bikin dia lapar, wa tut'ibuhu, udah bikin dia memporsir waktu untuk kerja, gak ada istirahatnya. Kaget dia anak muda. Tuh. Itu hadis. Nabi paham perasaan binatang. Nabi paham curhatan binatang. Bukan cuma Nabi Sulaiman, bahkan Nabi Sulaiman kalah. Ketemu binatang takut. Kalau ini ketemu Rasulullah SAW, dia rindu sama Rasulullah SAW. Kalau jengking yang menggigit Abu Bakar, itu sebenarnya karena rindu dengan Rasulullah ketika di Gua Sur. Kenapa? Itu Abu Bakar kakinya menghalangi dia pengen lihat Nabi. Kalau bahasa orang tahu diantuk, digigit loh. Kurang ketemu Nabi Muhammad, lu masa ngarang-ngarangin. Akhirnya digigit. Gigit Abu Bakar karena dianggap oleh kala jengking tadi menghalangi pandangannya melihat Rasulullah SAW. Makanya udah bakal tenang, diusap aja sama Rasulullah, beres sudah sembuh langsung. Nah, dan banyak kisah kayak begini. Dan ada yang lebih lagi jauh daripada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman gak paham itu bahasa benda mati. Kalau Rasulullah megang itu namanya kerikil, batu kecil. Ini Sahih Bukhari, bukan legenda paling muda, bukan. Riwayat Imam Bukhari. Al-Hasa, kerikil, ketika dipegang oleh Rasulullah, senangnya itu kerikil bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kerikil dipegang sama Nabi itu batu, senang bertasbih. Bertasbih gitu. Ada kayu bekas mimbar. Ada mimbar tua, tempat tadi khutbah Jumat. Ada yang ngasih mengganti dengan yang baru, diganti. Pas diganti, nangis dia, merengek. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dalam Sahih Bukhari, itu mimbar ya'innu anina sabi. Dia merintih nangis seperti rengekan anak kecil. Kenapa? Dia udah senang dipakai oleh Rasulullah SAW, diganti, nangis dia.
nggak turun dari mimbar yang baru, kemudian Nabi musafir itu mimbar yang lama yang nangis, dia akan nanti sampai hari kiamat. La yaqinu ila yaumil qiyamah. Nangis. Baik coba. Itu benda mati, sampai kangen, sampai rindu, sampai senang banget kepada Rasulullah SAW. Masalah Nabi Sulaiman gak bisa kita benda mati, gak diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala memahami yang mati tadi. Rasulullah mah datang lewat, itu yang namanya benda-benda di sekelilingnya pada ngasih salam kepada Rasulullah SAW, termasuk batu. Nabi hijrah, kemudian dari Madinah pengen haji ke kota Mekah, benda-benda termasuk bebatuan yang ada di padang pasir memberi salam, mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Nabi Sulaiman agak jauh, ya, mukjizat para nabi dan rasul yang lain dibandingkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak bisa. Jin takut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada surah-surah al-jin tak? Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rusydi fa'amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Itu pengakuan jin. Sekarang namanya apa? Testimoni. Serahin. Lihat kalau yang namanya dengan Nabi Sulaiman paling bisa bikin istana. Bahkan ada satu kisah Israelia. Itu Nabi Sulaiman pernah dikerjain sama jin. Apa? Nabi Sulaiman mau bersuci, ya, dicabut cincinnya, ya. Jadi itu cincin sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa menaklukkan jin dan lain sebagainya. Dibuka, ditaruh, bicara sama jin. Nabi Sulaiman, waduh, nggak bisa ngapa-ngapain. Ternyata itu jin. Ada isengnya. Sama Nabi Sulaiman, sama Rasulullah, ada binatang, ada makhluk Allah yang iseng. Nggak ada. Setan aja nggak berani sama Rasulullah. Setan aja nggak berani. Kenapa? Bagian setan udah dibuang. Makanya Nabi dicuci sampai beberapa kali. Maksudnya apa dicuci itu? Bagian setan udah nggak ada pada azam. Udah dibuang sama Allah Subhanahu Wa Taala melalui perintah kepada malaikat jin. Jibril nggak ada. Bahkan jin sama setan buka bocoran. Ya, cara dia menjerat manusia Adam. Nah, yang begitu itu cuma Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada nabi dan rasul yang lain yang diberlakukan setinggi itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semuanya Quran, ini semuanya hadis-hadis yang sahih. Maka udah benar kalau kita bilang dan kita baca Quran dalam surah Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghaira mamnun wa innaka la ala khuluqin adzim. Akhlak Rasulullah itu akhlak yang tinggi. Yang tingginya saya mana? Azim, agung. Akhlak. Bukan satu akhlak. Kan ada orang punya akhlak baik, tapi lempengan ini doang dia baik banget. Dia cuma ngomelnya dia. Habis kita dengerin mulu. Tapi kok baik banget. Gitu kan orang itu. Ya. Dia orang itu kayaknya kasar banget, baik banget. Ya cuma dia begitu udah lagunya. Tuh. Kalau Rasulullah enggak, cuma ini doang yang mulia, yang mana enggak, semuanya mulia. Semuanya baik. Nah, enggak ada. Kalau manusia yang lain cuma ada satu sisi atau beberapa sisi. Kalau Rasulullah semuanya, termasuk apa? Termasuk fisiknya. Termasuk apa? Termasuk fisiknya. Saya membaca jurnal ilmiah tentang rambut banyak. Saya membaca jurnal ilmiah tentang rambut. Kenapa Rasulullah sampai kayak gitu merawat rambut, memperhatikan rambut, kemudian jumlah rambut, mencukur rambut dalam waktu ini.
kok Nabi bisa rambut seperti itu ya? Ternyata dalam jurnal ilmiah yang saya baca itu rambut dengan beberapa jenisnya atau cara merawatnya itu terkait dengan psikologi manusia. Orang bisa menghilangkan marah dengan cara menata rambut, dengan cara mencukur rambut, dengan cara memperlakukan rambut. Saya kaget juga dengan jurnal ilmiah itu. Oh iya. Dari rambut aja kita udah bisa belajar dari Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi menyiram rambut saat biasa atau saat junub. Ada caranya. Nyisirnya, merawatnya. Termasuk ada yang menarik. Kita nggak boleh rambut itu sering banget disisir. Istilah hadis namanya tarajul. Nggak boleh rambut itu begitu dimanjakan, dikit-dikit disisir, dikit-dikit disisir, dikit-dikit disisir, nggak boleh. Makruh. Saya baca di jurnal ini ya, ya Allah, kaget ya. Dari mulai Amerika, Eropa, Asia, bahkan India, saya buka itu jurnal. Kenapa ini Rasulullah SAW melarang memperlakukan rambut kayak gini? Dibenarkan oleh semua data ilmiah. Kaget saya. Justru dunia ilmiah sampai detik ini membenarkan perilaku Rasulullah SAW. Satu, kalau rambut apa yang begitu diperlakukan, dikit-dikit nyisir, dikit-dikit nyisir, dikit-dikit rambut rusak, cepat berubah, dan repotnya itu mempengaruhi badan kita. Badan kita itu ya cepat keriput gara-gara rambut itu selalu disisir, dikit-dikit disisir, dikit-dikit disisir. Itu guru, saya yakin. Karena ini data ilmiah. Tentang apa? Tentang rambut yang nggak pernah diajarkan oleh siapapun kecuali oleh Rasulullah SAW. Nah, terus juga membuat perilaku kita, sikap kita jadi nggak bagus gara-gara memperlakukan rambut kayak gitu. Apa? Stres kita itu tidak terurai, emosi kita juga nggak terurai gara-gara rambut apa kayak gitu. Bayangin masalah rambut aja, gua Allah. Karena saya mengajar Sunan Abu Dawud di Al-Azhar, jadi saya perhatikan analisa ilmiahnya. Ini hadis, ini sesuatu yang ilmiah. Kali itu ada hadis terkait dengan tarajul dulu, menyisir rambut. Banyak dalam Sunan Abu Dawud, banyak amat. Ini saya buka-buka tentang jurnal ilmiah. Ini kenapa? Apa nih Rasulullah SAW rahasianya kayak gini? Sikat gigi, ya, sikat gigi. Nanti kan pakai siwak. Kita bertanya, apakah sekarang dengan adanya pasta gigi dan sikat gigi udah gak pakai siwak lagi? Gitu. Meskipun para fuqaha, para ahli fikih dalam kitab-kitab fikih bahwa at-tasawwuf bersiwak itu dapat juga kesunahan kalau kita sikat gigi. Dapat dari mana? Karena sama-sama tujuannya bersihin gigi. Tapi kesunahannya kurang. Ternyata nih jurnal ilmiah, kayu arok atau yang disebut kayu siwak itu gak bisa digantiin dengan pasta gigi odol ataupun dengan sikat gigi apapun mereknya, gak bisa. Dia kandungannya ya yang ada di dalam kayu siwak itu luar biasa, memperkuat gigi, menyehatkan gigi dan lain sebagainya. Ambil sekarang ada namanya odol merek siwak. Iya gak? Bahkan mungkin ada merek yang lain, apa Pepsodent, apa itu? Ada Pepsodent siwak atau apa itu? Kenapa? Mereka bukan lantas sudah melakukan analisa uji klinis di laboratorium.
Jadi semua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu ada data ilmiahnya, yang kagak sama sekali basi. Kenapa kalau kita dijilat binatang yang haram atau najis bukan lado, itu dicuci pakai 7 air, satunya pakai tanah yang suci. Saya baca lagi itu jurnal ilmiah, apa ya? Ini punya gak kesesuaian dengan sains modern? Ternyata itu satu kebenaran mutlak. Bukan begini, kan zaman dulu nggak ada sabun, salah. Itu namanya nggak ngerti ilmu kimia dan fisika dia. Kenapa kok nggak bisa kemudian pakai sabun dan nggak jadi suci pakai sabun? Kenapa? Karena dalam kimia itu jilatan anjing mengandung unsur busa. Lah sabun busa kan ada gembungnya. Lah kalau pakai busa namanya jeruk makan jeruk, kagak hilang. Unsur kimiawinya beda, nggak bisa ngilangin maksudnya. Makanya harus ada unsur yang lain yang bisa ngilangin, dan itu cuma tanah. Baik, padahal sudah 1400 tahun lebih. Jadi kita menjadi sangat yakin beribu-ribu persen. Mantap udah, pokoknya semua yang dicontohkan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Udah amalin aja, jangan nanya dulu, amalin aja. Itu ilmiah udah pasti, jangan ilmiah situ belum itu jangan. Ngomong ilmiah salah lagi. Ya Allah, inna lillahi. Itu orang nggak ngerti agama, nggak ngerti bahasa Arab, ngomong agama. Dia kata Abu Bakar nggak hafal Quran. Inna lillahi. Sayyidah Aisyah nggak hafal Quran. Inna lillahi. Ya apa dibocah? Iya. Jadi nyebutnya gemblung aja ya. Ya Allah, ya semuanya. Jadi mudah-mudahan dengan Maulid Nabi Muhammad semakin cinta kita kepada Rasulullah SAW. Nanti lanjut lagi. Al-Fatihah.